Tasya dan Arya hanya tertawa melihat reaksi dari Raka dan Andin. Sepertinya Andin menyukai Raka, ucap Tasya. Mungkin, saut Arya. Ya kalaupun benar begitu Andin harus sabar dan kuat kalau ditinggal pergi oleh Raka nantinya. Sambung Arya. Ah iya kamu benar juga. Jawab Tasya. Tapi ya biarkanlah lagi pula mereka masih baru memasuki usia remaja. Sambung Tasya. Sedangkan Azahra kini sudah berada di dalam kamarnya bersama dengan Delon. Begitupun dengan yang lainnya. Terlebih lagi Ian, Nandan dan juga Anderson yang baru saja sampai di Indonesia. Azahra terus berpikir mengenai Aira yang belum bisa ditemukan. Azahra terus berjalan mondar-mandir di dalam kamar. Kamu itu sedang apa sih? Tanya Delon yang sudah pusing melihat Azahra bolak-balik seperti setrikaan. Aku sedang berpikir kenapa Aira sampai saat ini belum bisa ditemukan. Dan saat itu aku teringat satu tempat di mana dulu tempat itu pernah Mira datangi secara diam-diam tanpa diketahui oleh siapa saja. Dan saat aku mengetahui tempat itu pun karena aku mengikutinya secara diam-diam. Jelas Azahra, apa menurutmu ada kemungkinan kalau Aira bersembunyi di sana? Ucap Delon. Iya, aku rasa seperti itu. Jawab Azahra. Kalau begitu secepatnya juga kita harus mengecek tempat itu untuk memastikan apakah benar kalau Aira bersembunyi di sana atau tidak. Usul Delon. Tapi di mana tempat itu? Sambung Delon yang bertanya pada Azahra. Tempat itu cukup jauh, karena tempat itu sangat terpencil dan jauh dari mana-mana. Jawab Azahra. Kalau begitu kita harus memastikannya besok. Ucap Delon. Azahra pun menyetujui usulan yang diberikan Delon. Azahra pergi keluar kamar untuk menemui Arya dan memberi tahu kalau besok Azahra akan pergi tempat yang kemungkinan dijadikan tempat persembunyian Aira. Azahra mencari Arya ke seluruhan rumah dan kamarnya namun Azahra tidak menemukan Arya juga. Mama sedang mencari siapa? Tanya Raka saat melihat Azahra yang kebingungan. Raka, ini Mama sedang mencari Kak Arya tapi Mama belum menemukannya juga. Padahal Mama sudah mencarinya kemana-mana. Jelas Azahra. Oh. Kak Arya sedang pergi membeli keperluan Axel bersama dengan Kak Tasya. Ucap Raka. Lalu di mana adik-adikmu? Tanya Azahra yang tidak melihat keberadaan anak-anaknya. Andra dan Farhan ikut bersama dengan Kak Arya dan juga Kak Tasya mah. Jawab Raka. Kalau Andin? Tanya Azahra kembali. Kalau Andin tadi aku lihat berlari ke arah kamarnya dan setelah itu aku tidak melihatnya lagi. Jawab Raka. Ya sudah kalau begitu Mama pergi dulu ya sayang. Mama mau menghubungi Kak Arya dulu ya. Ucap Azahra dan Raka pun hanya mengangguk. Azahra pun pergi ke halaman belakang lalu menghubungi Arya. Arya yang menyadari kalau handphonenya berdering pun langsung mengangkatnya. Halo Mah. Ucap Arya. Arya kamu lagi sibuk gak sayang? Tanya Azahra. Enggak kok Mah aku lagi nungguin Tasya yang sedang berbelanja. Jawab Arya. Baiklah kalau begitu. Ucap Azahra. Begini Arya besok Mama dan Papa akan pergi ke tempat yang kemungkinan menjadi tempat persembunyian Aira. Sambung Azahra. Memang Mama tahu di mana tempat persembunyian Aira? Tanya Arya. Untuk pastinya si Mama tidak tahu. Tapi menurut Mama mungkin saja karena tempat itu dulu adalah tempat rahasia Mira dan tempat itu pun sangat cocok dijadikan tempat persembunyian. Karena tempat itu jauh dari mana-mana. Jelas Azahra. Baiklah kalau begitu Arya akan ikut bersama dengan Mama dan Papa untuk mencari ke tempat yang Mama maksud itu besok. Jawab Arya. Iya, ya sudah kamu lanjutkan berbelanja dengan Tasya dan yang lainnya ya. Ucap Azahra. Iya, jawab Arya. Arya pun mematikan sambungan teleponnya dengan Azahra. Arya pun melanjutkan menemani Tasya dan adik-adiknya berbelanja dan tanpa disadari oleh Arya saat Arya berbicara dengan Azahra ada seorang wanita yang melintas dan mendengarkan pembicaraannya. Wanita itu ada Sarah. Ketemu kamu Aira. Aku akan menghabisi kamu dengan tanganku sendiri. Batin Sarah yang kemudian pergi. Sarah sudah tidak peduli lagi mengenai membalas dendam pada Azahra dan perasaannya pada Delon yang dia pikirkan saat ini adalah bagaimana caranya untuk menghabisi Aira dan membalaskan atas kematian Cecilia. Keesokan harinya sesuai rencana Azahra, Delon, Arya dan juga Black pergi ke tempat yang Azahra yakini menjadi tempat persembunyian Aira selama ini. Setelah menempuh perjalanan sekitar 2 jam akhirnya mereka pun sampai di tempat yang sangat sepi dan jauh dari mana-mana dan di sana pun banyak pohon-pohon rindang yang masih terawat dengan baik.
Mereka kini sudah sampai di depan sebuah ruang kecil dan mereka pun melihat kalau ada tanda-tanda kalau rumah itu berpenghuni. Saat Arya akan membuka pintu, dari arah belakang ada suara benda jatuh yang akhirnya membuat semuanya menengok ke arah belakang. Aira, panggil Azahra. Aira pun langsung berbalik untuk kabur namun tidak diduga-duga Aira tertusuk sebuah belati tepat di dadanya dan belati itu adalah belati milik Sarah. Hahaha, bagaimana rasanya Aira? Sakit bukan? Itu yang dirasakan anakku. Ucap Sarah yang tertawa puas saat menancapkan belati ke dada Aira. Tak sampai di situ Sarah pun terus menusuk Aira tak cukup sekali dua kali. Sampai tiba-tiba polisi datang bersama dengan Anderson. Polisi itu segera menangkap Sarah tapi Sarah sama sekali tidak memberontak ataupun mencoba untuk melarikan diri. Sarah hanya tertawa sangat puas dengan apa yang dia lakukan pada Aira. Salah satu polisi memeriksa keadaan Aira yang sudah tak sadarkan diri dengan berlumuran darah. Dia sudah meninggal, ucap polisi yang memeriksa denyut nadi Aira. Hahaha, akhirnya kamu mati Aira. Hahaha, rasa sakit hati anakku sudah terbalaskan. Aku sudah tenang dan aku pun sangat bahagia. Hahaha, ucap Sarah di sela-sela tawanya. Sarah pun dibawa polisi dan yang lainnya menghubungi rumah sakit terdekat untuk mengevakuasi jenazah Aira. Kalian tidak apa-apa? Tanya Anderson. Tidak, kami tidak apa-apa, jawab Delon. Tapi bagaimana Tuan Anderson bisa ada di sini? Tanya Delon. Tadi Tasya melihat mobil yang mengikuti mobil kalian dan Tasya mengatakan kalau itu Sarah. Sebenarnya tadi Tasya yang akan mengejar kalian bersama dengan polisi. Namun saya menghalanginya dan meminta Tasya untuk tetap tinggal di rumah dan saya yang mengejar kalian bersama dengan aparat kepolisian. Jelas Anderson. Syukurlah kalau begitu. Dan saya pun berterima kasih karena bantuan Tuan Anderson kami semua masih dalam keadaan baik-baik saja. Ucap Delon. Tidak Tuan Delon. Justru saya yang harus berterima kasih pada Tuan Delon, Nyonya Azahra dan yang lainnya. Karena kalau tidak ada kalian saya pasti tidak akan bisa menangkap kedua wanita itu yang sudah dengan keji membunuh istri saya. Ucap Anderson. Setelah semuanya selesai mereka pun kembali ke kediaman Azahra. Semuanya kini terlihat senang dan lega karena orang yang selama ini mengganggu ketenangan keluarganya sudah dibereskan. Mah, aku dan Tasya pulang sekarang saja ya Mah. Ucap Arya pada Azahra. Besok sajalah kalian pulangnya. Lagi pula sekarang adalah saatnya kita berkumpul dalam keadaan yang tenang dan ya hanya berkumpul untuk membicarakan kebahagiaan keluarga kita saja. Ucap Azahra. Ya sudah kalau begitu aku dan Tasya akan pulang besok. Ucap Arya. Maaf semuanya ada yang ingin saya bicarakan pada semuanya. Ucap Anderson. Ada apa Tuan? Tanya Delon. Begini Tuan Delon. Saya ingin membawa kedua anak saya kembali ke London walau bagaimanapun semuanya sudah selesai dan terkendali dengan baik. Saya harap Tuan dan Nyonya mengizinkan saya untuk membawa kedua anak saya. Ucap Anderson. Tentu saja kami mengizinkan. Tuan Anderson kan adalah ayah kandung dari Raka dan Farhan jadi tentu saja Tuan Anderson sangat berhak atas mereka. Jawab Delon. Benar apa yang dikatakan suami saya Tuan. Tapi kalau mereka memang masih mau tinggal di sini juga saya tidak keberatan. Ucap Azahra. Terima kasih banyak Nyonya Azahra. Ucap Anderson. Saya sudah membicarakannya dengan anak-anak saya dan mereka mau kembali ke London tapi dengan syarat saya harus mengizinkan kalau suatu saat nanti mereka ingin berkunjung kemari. Ucap Anderson. Lalu bagaimana apa Tuan Anderson menyetujui syarat yang mereka berikan? Tanya Azahra. Tentu saja saya menyetujuinya. Jawab Anderson. Yes. Ucap Azahra kegirangan. Hal itu membuat Azahra terlihat sangat lucu di mata semua orang. Karena terlalu malu Azahra langsung bersembunyi di belakang punggungnya Delon.